Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Tanzila, dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah, iman, kemudian iman kepada Allah dan juga syirik. Baik, yang pertama itu ada akidah, di mana akidah itu dapat diartikan sebagai ikatan atau rasa condong terhadap sesuatu. Sedangkan akidah Islam sendiri dapat diartikan sebagai ikatan atau rasa condong terhadap nilai-nilai Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka akidah Islam kerap disebut juga sebagai landasan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rukun iman lainnya. Kemudian akidah Islam juga memiliki keistimewaannya sendiri. Yang pertama itu ada dapat dipahami dengan mudah, kemudian sumbernya juga murni, kemudian menjelaskan mengenai perkara gaib, yaitu hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia. Kemudian yang terakhir itu ada bebas dari paradoks dan kerancuan. Akidah Islam atau akidah sendiri dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti terus mempelajari Al-Quran dan hadis dan juga hadis-hadisnya, kemudian beribadah dan beramal dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, saling menghormati dan menyayangi sesuai dengan ajaran Islam, kemudian menghargai satu sama lain terhadap ciptaan Allah juga seperti itu. Kemudian di penjelasan yang kedua itu ada iman. Nah, iman ini dalam bahasa Arab memiliki arti yaitu pengetahuan atau percaya dan yakin tanpa keraguan. Nah, iman adalah kepercayaan yang teguh yang timbul akibat pengetahuan dan keyakinan. Adapun orang mengetahui dan percaya pada Allah disebut dengan mukmin. Gitu. Kemudian iman dalam diri seseorang itu biasanya melalui dua tahap. Yang pertama itu didahului oleh pengetahuan tentang Tuhan, kemudian setelah rasa tahu tentang Tuhan itu, maka manusia akan merasa timbul rasa sikap atau perlakuan yang merasa dia percaya kepada Allah, begitu. Nah, kemudian iman itu juga memiliki koneksi antara hati dan juga aplikasiannya, di mana menurut hadis Ibnu Majah bahwasanya iman itu adalah tambatan hati yang menggema ke dalam ucapan dan menjelma ke dalam seluruh laku perbuatan, di mana ketika hati kita itu misalkan mau melakukan sesuatu yang baik, maka kita perilakunya juga akan baik, begitu. Nah, iman juga memiliki beberapa rukun imannya sendiri. Yang pertama itu iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar. Nah, rukun iman itu ada 6 ya tadi yang sudah disebutkan tadi. Kemudian penjelasan yang ketiga itu ada iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah itu adalah rasa percaya bahwasanya Tuhan yang patut disembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Muslim juga diminta percaya dan juga mengimani bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan juga segala isinya. Nah, kemudian ada
ilmu tauhid, di mana menurut istilah syar'i, ilmu tauhid ini merupakan suatu perilaku yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Nah, bisa juga didefinisikan sebagai perilaku yang mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kemudian tauhid juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Kemudian dalam pengimplementasiannya ada hakikat ibadah, di mana ibadah itu secara bahasa berarti taat, tunduk, menurut, mengikut, dan doa. Sedangkan menurut sebagian ulama tauhid, ibadah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, mengesahkan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, dan merendahkan diri, serta menundukkan jiwa setunduk-tunduknya kepadanya. Nah, tauhid juga memiliki pengaruhnya sendiri. Nah, jika kita memiliki pemikiran yang baik, maka perilakunya juga akan baik. Sedangkan pemikiran kita buruk, maka perilakunya juga akan buruk. Pengaruhnya dari tauhid itu akan buruk, begitu. Nah, yang terakhir itu pembahasan kita itu tentang syirik, di mana syirik itu berasal dari bahasa Arab yang artinya perbuatan atau itikat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan zat lain. Syirik juga mengartikan penyandaran suatu perbuatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa fenomena dari syirik ini sendiri. Yang pertama itu mengubur para wali dan orang-orang salih di dalam masjid, kemudian berdoa kepada selain Allah, terus nazar untuk para wali, dan banyak lagi beberapa fenomena-fenomena syirik lainnya. Kemudian syirik juga berbahaya ya bagi kehidupan kita, kehidupan pribadi juga dan juga bermasyarakat. Contohnya itu untuk kehidupan pribadi, yang pertama itu menimbulkan rasa khawatir dan juga hilangnya rasa aman di dunia dan akhirat, kemudian tersesat di dunia dan juga akhirat, kemudian hilangnya sifat kemuliaan, kemudian untuk bahayanya di dalam kehidupan bermasyarakat itu ada dikucilkan oleh orang-orang sekitar, kemudian tidak dipercayai, tidak bisa menjadi orang yang dipercaya di dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan juga sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.